Maka sering saya sarankan orang-orang yang menisbatkan bahwa dirinya cucu Rasulullah, orang-orang yang menisbatkan zuriyah Rasulullah, niki harus berusaha cocoke akhlake jenengan kali Kanjeng Nabi. Jangan sampai sampean menisbatkan putu Nabi akan tetapi jauh dari akhlake Kanjeng Nabi. Ini nanti akan merusak perjuangan dan merusak citra Rasulullah. Yamani malah Yamani. Kalau kata Habibnya itu nggak bisa katanya, nggak bisa begitu dong. Tuh. Yang kedua, kalau ada orang ini yakin dengan doktrinnya Habib itu, berarti dia meyakini ada orang yang istimewanya seperti Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad. Dosa dan ini keluar dari Islam. Kafir. Nggak tahu itu, dia ngomong seenaknya aja. Ya kan? Kalau orang yang alim mau ngomong salah tuh mikir-mikir. Kalau orang alim mau ngomong salah, mikir-mikir bos, saya salah. Itu nggak mikir loh dengan enaknya ngomong. Yes, kalau saya ngecek ini orang nih goblok aja belum. Nah, orang kan goblok dulu baru pin. Bentar, ini goblok aja belum. Kita wes lah ngaku lah. Tak usah fikruh jaim, tak usah geng. Ada. Nek fikruh munten tidak langsung membatalkan, tidak langsung menafikan. Mun sobung ke tebeng, ayo tes DN. Rusaknya moral dan perilaku para kabib-kabib ini membuat geram para ulama pribumi dan membuat para ulama pribumi khawatir akan masa depan bangsa, yang mana banyak sekali kabib-kabib yang di luar dari syariat dan ahli sunnah wal jamaah. Di video kali ini kita akan menayangkan beberapa ulama-ulama terkemuka di Indonesia yang menyuarakan tentang hal tersebut. Seperti apa ulasannya? Kita simak videonya. Maka sering saya sarankan orang-orang yang menisbatkan bahwa dirinya cucu Rasulullah, orang-orang yang menisbatkan zuriyah Rasulullah, niki harus berusaha cocoke akhlake jenengan kali Kanjeng Nabi. Jangan sampai sampean menisbatkan putu Nabi akan tetapi jauh dari akhlake Kanjeng Nabi. Ini nanti akan merusak perjuangan dan merusak citra Rasulullah. Orang-orang non muslim mesti ngomong ini, kowe putu Nabi kok nalare ngono, berarti mbiyen bae ngono kuwi. Siapa sing kena? Kanjeng Nabi mboten niki. Angen-angen orang-orang yang menisbatkan putu Nabi, bahkan kadang-kadang dia itu sering pamer nasab, dalam diri saya mengalir darah Rasulullah, akan tetapi akhlaknya ora cocok karo Kanjeng Nabi. Niki bahaya, sing rusak Kanjeng Nabi. Non muslim mengatakan wi putune wae kaya ngono, ora mungkin bae, paling biyen ya ngono kuwi lho. Maka orang-orang yang menisbatkan cucu Rasul mulai sekarang harus tobat, cocoke akhlake sampean kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi selalu menghormati orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Kenapa sampean yang mengaku cucu Rasulullah akan tetapi selalu merendahkan orang lain, minta dimuliakan tapi ora gelem mulyake wong? Ini bukan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Krungu pura kupingmu. No. Insyaallah tak banterke niki. Lah iki mulai ngamuk nek ngeten niku. Wes. Sale terakhir. Ya Allah niki le. Contoh napa-napa iki nyontone Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi niku saking kados jenengan kabeh. Lah ngeten niki supaya iso diteru. Kanjeng Nabi nu senajan Nabi Bu, sregep teng masjid. Cara menghormati orang lain, cara menghormati tetangga. Jangan bener-bener Kanjeng Nabi sifatnya azizun alaihi ma anitum, tidak tahan melihat penderitaan umatnya, orang lain saja tidak tahan. Rilo Kanjeng Nabi telung dino gak dahar, sing penting tanggane mangan. Iku Kanjeng
Nabi basa sing ngaku putune malah mentolo ora umum. Nalar serat toblas umat iki kadang-kadang malah dibencet. Kuwi putu apa aku muni. Ben kerungu kupinge. Apa nek mukibine kuwi. Hileke. Karena apa? Kiai punya tanggung jawab. Bagaimana ketika nanti pedhok Kanjeng Nabi? Kita ditanya oleh Kanjeng Nabi, kowe sing santri, kowe sing ngalim, ngerti putuku nalare dora cetha, ora mbok elekno, tanggung jawabmu dadi kiai nang ndi jal iki. Ngono. Paham ora iki? Ora kok terus putu Nabi saya ikuti. Namanya tidak punya tanggung jawab. Cocok ya ngene iki, ra cocok ya muga-muga cocok ya Bu ya. Engko nek balik ben dicocok dhewe-dhewe. Ya Allah, kadang-kadang kula prihatin orang-orang yang menisbatkan putu Nabi. Mulane wong Jawa niku ndi dalil, Bu. Nek ana dangkel jati mesti tukule ya jati, katrake tang cilik ya tetep jati. Mosok ana dangkel jati tukul kok kecubung. Mendemi wong. Leres mboten, Bu? Nggih, nek ana pitik mesti anake ya kek. Ana ngaku anak pitik lah kok juguk. Percaya mboten jenengan? Percaya wineh iku nek wineh pari disebar tukule ya pari, senajan mbok campur apa wae. Ana wineh pari, ana wineh jagung, ana wineh klenteng, ana wineh bayem, ana wineh sawi, mbok campur, mbok sebar gak mungkin tukule kijolan. Ana wong ngaku apa wineh pari, lah kok tukule suket teki ngapusi. Mulane kula teng Budi Mawon niku kadang-kadang dibeseni kali kiai-kiai. Kula niku paling getol masalah ngeten iki, sudah lama. Karena saya tidak tahan kiai-kiai yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka. Ayah saya menghormati, kayak sing putu Nabi dihormati, kiai juga begitu. Orang-orang yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka malah direndahke, maka tidak terima, saya lawan. Ngono, ora-orane kuwalat, ora ono kuwalat-kuwalatan. Kuwalat aku biyen mula. Kuwalat topoh. Sholli ala Muhammad. Mergo napa? Ya memang karena menisbatkan tapi gak cocok, merusak citra Rasul sendiri. Wis to, niki harus dipahami ngeten niki. Bukan berarti saya benci mereka, enggak. Saya itu mergo saking senenge Kanjeng Nabi, saya tidak rela ketika Kanjeng Nabi dinodai. Maka setiap kali saya kadang ketika pengajian, rasa bakas nasab, aku yo matuk, saya tidak akan bakas nasab, tapi aku bakas nasib. Nasibe wong sing kapusan nasab. Ngono. Oh, nasi tepuk tangan barang. Apa ana doro mabur. Ya Allah. Lho nggih, kula nek diomongi rasa bakas nasab cocok, oke, aku ora bakas nasab, tapi bakas nasib wong-wong generasi kita sing kapusan nasab. Wis kadung montore diwehno, omahe dibanguno, anak dijalukno, jebule ora putu Nabi ya to. Kapusan ngoten iki. Kapusan. Sholli ala Muhammad. Nah, paham karemu ora karemu, pokok ibu-ibu ora paham anggere mantuk-mantuk ora. Ketoke mudengan ngoten Ibu ya. Nggih, saya tak bakas nasib anak-anak kita yang selalu mengkonsumsi sejarah-sejarah palsu. Kadang-kadang ziarah di makam-makam yang palsu. Ini nasib ini yang harus dipikirke. Gatuk karepe ora karepe. Iki terakhir yo ngamuk ngono wae. Menang pati iki, Pak. Keluargane kula niku wong pati kabeh. Kula niku keluargane kula termasuk sampai nek kenal centeng sing tukang gelut. Ha, sampean sakniki dadi petinggi, ora gak patek seneng gelut. Keceh niku keluargane kula kabeh tugi. Napa Lebak Kancil,
Apa niku lurah apa Brono niku mungkin Muilen mriko keluargane kula niku Mbali Adi. Niku senangane gelut kabeh. Masya Allah, didulur kok senangane gelut. Masya Allah. Ya Allah, lho nuwun sewu lho ngeten iki perlu. Saya jangan dianggap provokasi, tapi saya mengedukasi panjenengan kabeh agar supaya menjaga apa namanya Kanjeng Nabi, kemurnian nasab Kanjeng Nabi harus dijaga. Maka jangan disalahkan ketika orang-orang Jawa menanyakan orang-orang yang selalu mengklaim putu Nabi, karena tidak cocok. Janjane kowe iku nek emas tenan iku ndi surat-surate, iki hanya tanya ndi surate nek kowe emas tenan. Aja trimo omonge mbahku emas kok, omonge mbahku emas. Lah yo nek emas tenan, lah nek kuningan piye? Mosok wong takok mbok salahke. Nek kowe emas tenan di surate, nek gak di surat ayo dites emas tenan apa ora. Nek memang putu Nabi mana datanya, nek orang di data ayo dites DNA. Beres. Ngerasa kesuwen, mulane aku ora bakas nasab, tapi nasibe sejarah sing bilak-bilok, nasibe anak-anak kita yang akan mengkonsumsi sejarah-sejarah palsu, nasibe anak-anak kita sing ziarah tegere kuburan-kuburan palsu. Ini harus diluruskan. Takbir. Takbir. Yes, Masya Allah. Bapak Ibu ingkang pun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Iki mawon kula wis menyalai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku sabar, ya Bu ya. Tapi nek urusan perkara hak, Kanjeng Nabi yo tetep marah. Ora terus kabeh sabar, Bu. Sabar iku ana aturane. Masjid digoyang-yangan sabar, sabar. Bojo tumpaki wong ya sabar, sabar. Iki padune rawani nek sabar yo naturane, paham ya? Iki nek tak terus-terusno sing meniren lambiku. Wong iki marung mangan blas kok, Bu. Jan panitiane rumangsaku kon mangan sik nggo tambah banter. Lah karingku ana mangane apa ora? Niki le sifate Kanjeng Nabi azizun alaihi ma'anitum. Tidak tahan hatinya ketika ada sesuatu yang menimpa orang lain. Ya, harisun alaikum ay harisun ala hidayatikum. Kanjeng Nabi seneng nek jenengan kabeh ki oleh hidayah. Jajal sampeyan niku ora kenal Kanjeng Nabi tapi dipikirke Kanjeng Nabi. Wong Arab kok mikirke wong Jimbaran niku nek wong apik apa ana. Ya, bil mukminina ra'uf rahim. Dateng wong mukmin niku jan welas. Sangat melase jajal gak ono nabi selain Kanjeng Nabi yang diberi sifat sebagaimana sifatnya Allah. Rauf sifatnya Allah, Rahim sifatnya Allah, tapi diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kok ngaku umatnya Kanjeng Nabi, ngaku putu Nabi tapi mengkafirkan orang lain, bahkan napa namine pun meden-medeni kowe pengen untuk syafaat ora, bener seneng karo aku gak untuk syafaat. Gak ada Kanjeng Nabi ngoten niku. Kanjeng Nabi ku bil mukmini naraufur rahim, harus diperjuangke wong-wong Islam ben tetep istiqomah anggenipun ibadah, tetep istiqomah anggenipun jamaah. Muga-muga kabeh mungkin sedo husnal khatimah bareng-bareng swanten ngersanipun Allah sareng kali kiai kita, sareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun muga-muga panjenengan kabeh niki diberkahi Allah, dison jimbaran barokah gemah ripah loh jinawi, putra panjenengan kabeh dados putra wayah ingkang alim lan soleh. Siapa sing nerusakin nah? Siapa sing nerusakin nah? Golona Sayyid bin Syarif Bro. Mun Habib gelu-gelun. Ya alhamdulillah kula panjenengan parengin sipur durian Kanjeng Nabi lewat mereka rantai sanad kula nyambung dak ajune Kanjeng Nabi artinya atau sul beni karo Kanjeng Nabi tapi juga ndak durian Kanjeng nah. Tapi durian sevalid. Durian sevalid. Mungkin ada keraguan. Peningin lo percaya Pak. Tapi aja gerena Kanjeng nah. Perlo.
Quran bain misalnya mungkin tambahin tadi 37 juz yang sudah lama kita ini meyakinkan ya memang iman kita Quran ini ke 30 juz tambah sejuz tadi 37 juz sampean nerima setung nikah padahal nikah hanya kitab benih hanya tanda kutip hanya lagi kitab Allah Ta'ala. Hadis Kanjeng Nabi sudah diseleksi oleh Imam Bukhari, diseleksi oleh Imam Muslim. Pas tiba-tiba makin jin kas-kas ngarang purne kata riwayat dari Rasulullah. Taipang ki sanad, taipang ki rawinah. Perjaja. Apa pok ini ya? Quran kalamullah sambian tak terima mun bade tambahan. Hadis Kanjeng Nabi mun bade ngarang sambian lo tereh. Apa boleh derena Kanjeng nah. Tadi tore malah tak bingung sih bebe. Paham lagi? Kula bingung. Nekat do biasanya mulut yang kita bicarakan, yang kita dengarkan itu hikmah-hikmah maulid, mungkin nih konflik nasab. Ayo selesaikan. Ini fitnahnya luar biasa di bawah. Caranya bagaimana? Gampang. Sewa was mang rubeni tak berjajah. Cuman perlu bukti, Pak. Benih pur menafikan nasab, benih londe ke nasab, king tawa kan memang angku lebih sambian. Pada misalnya gula tanya hipur ni lagi, misalnya gula lo kenal bi Pak Glebun, Bapak Haji Ahrori, badan gula giae manton si Sarimun, masuk langsung apa jajan kok, ngaku bang ya hipur ya, sama buktena. Jin kas-kas kiai peraja aja soalnya sejaman soalnya jin kas-kasnya besti bisa rumun paham lemun mangken coba pentas kitab sejaman 400 abad itu nggak bisa termuter melolo saking hibur nikah minta kitab Jareng langar hibur nikah ahli kitab nulis kitab nosok tung bayin tak mangki nemu setung kitab jak simpen rapah pengeluar posting kirakin aman setuju bebe ingin nonton saya tak saya cuman sampai hari ini belum ada kita ada beda Ustaz Nur Fakih lah beda kitab ya ada beda mulai ada sampai saat ini gabung saya bentah mosok hibur sealim-alim mereka lo bisa hibur nikah mangkin kitab tadi nikah saya maksud nikah oke lah mereka menerima hibur nikah tangki kitabnya ada memaklumi kita yang masih was-was ragu-ragu nih soalnya kita itu berangkatnya ke beter dari Kanjeng Nabi campur dari Kanjeng Nabi mur tapi Quran gila mon lakarla ada kitab wis lah ngakulah tak usah fikruh jaim tak usah geng ada Neka munten tidak langsung membatalkan, tidak langsung menafikan. Mun sobung ke tebeng, ayo tes DN. Paham? Sampai bakun, sampai samangken ki ada si tes DNA. Sesiap untuk tes DNA ki ada. Sesiap karo ki bu Ustadz Nur Fakih bikin kas-kas. Benih hibur kitab saya turakin, benih ayo hibur tes DNA, malah membela diri ke Berak Timur, nyari dukungan, sampai saling menghujat, sampai saling memaki. Apakah itu yang dicontohkan Rasulullah? Mon seabela jin kaskar lakarlah benih Habib bro, Habib. Riyak hibur. Epenta TB, tes TB, abela TB. Wala ba ni emosi ba? Cuman mereka, tore, hibur mereka, malah elang fitnah sa baba. Jangan sampai saling menghujat. Jangan mencaci maki, pembelaan diri, takut beniknya koen, katoron na Kanjeng nah.
Mon gula ceking gula. Tanyakin, Pak Kiai, sampean lagar kompoye sehon lagi. Kimah kitab sejaman, lo andi gula. Ayo Kiai, gula mang deh sampean, takut kengkong aku tes DNA. Akhirnya gula, kengkong jongko semajar. Film ayo gula, mon bade se mangken ahli tes DNA, tes gula. Misalnya ada lo positif ketoran sehona, ya wis nerema. Jangankan benih kibune ketaki keturunan sehona holil. Jangankan kibune keturunan Yahudi, make keturunan iblis nerema. Soalnya mun kula lagar bener, dekuk du malam pasti tolongin di Allah Ta'ala. Egin nonton. Jangankan keng hibur takut keturunan Yahudi, Pak. Makin keturunan Ya'jud Ma'jud rema wis. Cek keng dia ujian. Ada apa-apa Nabi cuma ngajeng Nabi. Saya paten nah. Masalah agama, dia masalah nasab. Kon nang beaban dus-nudusin ria Pak. Lo nyontoakin hibune ketangki akhlak dari kanjeng nah. Terima kasih. Dalam konteks bersolawatnya, kita memang tidak boleh melarang orang siapapun untuk bersolawat. Gak boleh. Betul. Dalam konteks bersolawat. Tapi dalam konteks penyajiannya, itu yang harus kita rubah. Kenapa saya ngomong begitu? Karena begini, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Gus Mar ini memang benar. Solawatan yang diadakan selama ini sama sekali tidak pernah membawa budaya dan seni-seni yang ada dan yang dikembangkan oleh para leluhur kita. Padahal leluhur kita ini, mereka semua ini adalah orang ahli yang orang yang ahli dalam bersolawat. Yang kedua, saya menginginkan solawatan yang ada di daerah ini dimotori oleh pemerintah. Maaf, nuansanya tidak Arabi. Nuansanya kalau di Jawa ya harus Jawa. Harus Jawa. Dan itu harus dibawa. Pemerintah harusnya yang peduli dengan ini. Selama ini kan Arabi. Yamani malah Yamani. Kalau nggak ada Habibnya itu nggak bisa katanya. Nggak bisa begitu dong. Kalau ada solawatan, satu contoh ya, ada daerah mengadakan umpamalah Cirebon bersolawat, itu harus ada Habibnya, nggak begitu. Harusnya pemerintah memotori bahwa yang hadir di situ diutamakan adalah para masyayikh. Para masyayikh yang ada di Cirebon, bukan Habib. Sekarang kan kalau solawatan nggak ada Habibnya, dianggap tidak afdol, nggak bisa begitu. Malah solawatan itu, forum itu akan menjadi sesuatu yang sangat afdol ketika kita mampu menghadirkan dalam forum solawatan itu masyayikh kita. Dan yang memimpin solawatan itu adalah masyayikh kita. Itu akan lebih afdol. Satu. Yang kedua, unsur kebudayaan lokalnya terbawa dengan menghadirkan masyayikh di situ. Contoh begini. Ketika kiai hadir di solawat dengan menggunakan sarung, baju koko, dan peci hitam, itu sudah menghadirkan budaya lokal. Bukan pakai jubah. Bukan saya melarang orang pakai jubah, bukan. Yang kedua, syair-syair yang dibawakan di sholawat semuanya itu, mohon maaf, kalau burdah atau maulid barzanji, oke. Tapi kadang-kadang itu tim sholawatnya membawakan syair sama sekali itu bukan maulid Nabi. Satu contoh, saya pernah menemukan begini. Ketika saya pengajian di satu daerah, dibarengkan dengan tim sholawat, itu tim sholawatnya menyanyi ini. Syairnya itu marartu ala diyara layla ugabbilu dhal jidar walal jidar wa ma hubbu diyar syafaghna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Nangis, saya tanya, ente nangisin apa? Ingat Rasulullah. Ya ingat Rasulullah, jangan bawa syair itu. Itu syair bukan burda atau bukan maulid Nabi, bukan Madhur Rasul. Itu syairnya Kais kepada Laila. Marartu ala diyaro, saya melewati sebuah rumah, dan itu rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini kepada rumah itu.
Ketika aku menghadapkan dada ini kepada rumah itu, orang menyangka kalau aku suka dengan rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan suka dengan rumahnya, tetapi aku lebih mencintai orang yang ada di dalam rumahnya. Itu syairnya Kais kepada Laila. Kok ditangisin dibilang ini, ingat Rasulullah, dasmu, saya bilang. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara forum-forum bersolawat itu sama sekali tidak pernah menghadirkan masyayikh kita. Sehingga apa? Masyayikh kita yang lebih paham tentang keilmuan solawat, kita tinggalkan, akhirnya kita salah dalam memahami solawat. Salah dalam memahami solawat dalam segi bacaan. Itu. Jadi saya anjurkan kepada pemerintah daerah, kalau mau mengadakan solawat silakan, tapi yang memimpin masyayikh kita. Karena masyayikh kita jauh lebih memahami esensi solawat, jauh lebih memahami keseluruhan makna solawat dari syair-syair yang dibaca. Kalau kiai masyayikh kita pasti akan menganjurkan membacanya maulid Nabi, solawat dan madhur Rasul, burdah. Nggak ada syairnya Kais dibaca, itu nggak ada. Kalau perlu nggak usah undang yang belah gitu. Kalau perlu nggak usah undang Habib kan, Habib itu nggak bisa apa-apa. Iya kan? Habib itu nggak bisa apa-apa. Iya kan? Nah, sekarang kalau Habib umpama, satu contoh saja, saya tanya Sufi itu apa? Nggak akan pernah bisa jawab yang namanya Habib. Karena itu ilmunya orang santri, itu ilmunya pesantren. Makanya ada seorang Habib yang bicara Sufi, salah semua. Disangkanya Sufi itu soal fikih. Sufi bin Yahya. Salah benar Tuhan. Sufi itu bukan urusan fikih, Pak. Sufi itu sumber fitnah. Iya. Satu lagi Gus, Ya. ini kan di framing oleh kelompok Mukibin, seolah-olah panjenengan itu kok takzim sama Lutfi bin Yahya, padahal kan kelihatannya nggak mungkin loh. Ya. Kalau takzim maknanya sebagai murid ke guru, ya enggak lah. Habib Lutfi itu lebih muda usianya daripada abah saya. Iya enggak? Satu. Yang kedua, abah saya itu, ya nyuwun sewu, bukan saya menyombongkan orang tua saya, bukan. Abah saya itu baca tafsir Jalalain saja sambil tidur. Semuanya banyak yang menyaksikan. Ini kayak Ustadz Jadi sendiri menyaksikan bagaimana bulan Ramadan abah saya kalau membaca tafsir Jalalain sambil tidur. Saking hafalnya. Lalu umpama abah saya, pasti abah saya akan tahu, lebih tahu siapa Habib Lutfi dong. Ya kan? Terus abah saya suruh takzim sama, maaf, Habib Lutfi yang ngomong hadis saja salah. Ya kan? Man ra'aitu mungkaron itu artinya apa? Mau dari tarkibnya saja susah diartikan itu. Kalau sekedar salah harokat mungkin maklum ya, sabkul lisan. Tapi kalau sudah salah kalimat tarkibnya itu artinya apa gitu kan? Semua kawan beliau 3 serangkai itu apa? Gus Dur, satunya lagi Lutfi. Nah, nggak tahu itu. Kalau setahu saya, abah saya yang dekat sekali ya memang dengan almarhum Kiai Abdurrahman Wahid. Beliau sangat dekat sekali. Bahkan kalau ke almarhum Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Abdurrahman Wahid sering meminta masukan ke abah saya juga sering diberi masukan sama satu. Yang keduanya, setahu saya, abah saya itu ya seperti itu. Lah menurut logikanya jenengan. Ya, dari sisi keilmuannya seperti itu mungkin nggak? Saya yakin dulu kedekatannya Abah Habib Lutfi atau Habib Lutfi pada abah saya, ya mungkin Habib Lutfi belajar ke abah saya. Cuman orang kan nggak ada yang tahu. Belajar mungkin, tapi orang kan nggak ada yang tahu. Kalau soal hormat, ya abah saya kepada siapapun menghormati. Kalau soal hormat, abah saya kepada siapapun menghormati. Sampai penghormatan abah saya kepada orang lain itu, sampai beliau sudah nggak bisa jalan, dipanggil di tengah-tengah hutan gunung, abah saya tetap datang dengan memakai kru. Itu penghormatan abah saya kepada orang lain. Jadi kalau soal menghormati, abah saya kepada siapapun menghormati. Tapi kalau konteksnya talim, atau yang dipersepsikan kepada mereka kalau abah saya itu guru atau muridnya Habib Lutfi, ya mohon maaf, saya yang jadi putranya belum pernah menyaksikan itu. Dan saya yakin enggak loh, abah saya itu orang alim kok. Abah saya itu orang alim, Habib Lutfi ngucap hadis saja salah. Artinya, ya jangan kenapa saya sendiri untuk jadi murid Habib Lutfi, ya gak mikir-mikir gitu kan. Karena saya sendiri ngaji. Karena saya sendiri ngaji gitu kan. Ya orang kan punya penilaian. Orang kata kitab ta'lim itu orang itu harus memilih guru kok. Betul nggak? Kata kitab ta'lim itu kita harus memilih guru. Ya milih guru ya yang alim. Nah, makanya ada Habib yang ngomong kalau ngaji sama satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada ngaji kepada kiai yang alim. Ini doktrin bukan hanya sekedar lucu ini, tapi ini lagi pameran goblok orang yang ngomong begini. Kenapa? Nah, orang ngaji itu konotasinya dan orientasinya mencari ilmu. Mencari ilmu itu ya sama orang yang punya ilmu. Kalau mencari ilmu kepada orang yang bukan cari ilmu, mau dapat apa kita? Analoginya sama, kalau kita mau mancing ikan, mancingnya di baskom, udah tahu baskomnya nggak ada ikannya, kita tetap mancing. Ini kalau bukan orang soak, siapa? Kan begitu kan? Satu, yang kedua, pameran goblok lagi. Ini saking bodohnya. Dia sampai nggak lupa, bukan lupa, dia saking bodohnya, dia memberikan doktrin yang bisa membawa orang itu keluar dari Islam. Nggak tahu.
Contoh, ada Habib yang ngomong kalau ada Habib yang bisa mi'raj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat nih. Karena orang yang percaya dengan doktrin itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya mukjizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Kalau ada orang yang selain Nabi dan Rasul punya mukjizat, wajib tidak percaya. Isra Mi'raj ini adalah bagian dari mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, kalau ada orang ini yakin dengan doktrinnya Habib itu, berarti dia meyakini ada orang yang istimewanya seperti Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad. Dosa dan ini keluar dari Islam. Kafir. Nggak tahu itu, dia ngomong seenaknya aja. Ya kan? Kalau orang yang alim mau ngomong salah tuh mikir-mikir. Kalau orang alim mau ngomong salah, mikir-mikir bos, saya salah. Itu nggak mikir loh, dengan enaknya ngomong. Yes, kalau saya ngecek ini orang nih, goblok aja belum. Nah, orang kan goblok dulu baru pintar. Ini goblok aja belum. Ini goblok aja belum. Gitu. Katanya bahkan Kanjeng Nabi belajar nahwu kok, Gus. Nah, iya, itu ada lagi yang baru tuh. Kanjeng Nabi belajar nahwunya sama Habib. Ya lucu ya, la ilaha illallah. Ini ya. Makanya kita ini nggak apa-apa. Jadi orang goblok nggak apa-apa. Yang penting jadi orang sebelum goblok jangan. Seperti itu, sederek-sederek sekalian. Jadi kesimpulannya tidak usah lagi mengundang Habib gitu. Nggak usah lah, nggak usah. Muliakan masyayikh kita, muliakan ulama kita karena ulama kita jauh lebih alim daripada Habib. Dengan mendatangkan ulama kita, mendatangkan guru kita. Dengan mendatangkan guru kita jauh lebih berkah daripada mendatangkan orang yang sama sekali tidak punya sanad apa-apa dengan kita, tidak punya keterkaitan sanad apa-apa dengan kita. Begitu. Pak Bupati itu, bersama-sama lagi. Itulah tadi tegas dan cecaran para ulama-ulama pribumi yang sedikit geram dan juga memprihatinkan akan perilaku Habib-Habib yang merasa bahwa dirinya adalah Dzurriyyah Rasulullah atau cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Jika ini terus terjadi, maka peradaban dan budaya-budaya di Indonesia akan terkikis akibat dari ulah oknum Habib yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.